Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini ya. Kita mulai dulu dari energi oracle-nya. Yang pertama adalah Patience, lalu yang berikutnya adalah Magician and the Mirror. Yang terakhir itu adalah peringatan badai ya, Storm Warning. Dengan patience itu ada gambar bird itu komunikasi gitu. Jadi ada kabar yang kamu sabar tungguin selama ini, mungkin konfirmasi dari rekan bisnis, mungkin konfirmasi dari perusahaan yang kamu lamar pekerjaan, mungkin gini, sebagian adalah ada kabar dari seseorang dalam konteks mungkin orang dari masa lalu, kamu manifest gitu komunikasi dari orang ini, atau ada orang yang kamu suka kayak kamu manifest gitu komunikasi ya dari orang ini gitu. Karena patience, kamu sabar nungguin, ada proses menunggu selain konteks hubungannya mungkin pekerjaan, bisnis atau kolaborasi. Dan di sini juga ada Magician and the Mirror gitu. Jadi ada energi manifestasi yang kuat gitu. Mungkin sebagian dari kamu secara sadar gitu melakukan apa ya, mungkin visualisasi, mungkin scripting atau um, teknik manifestasi yang lainnya. Terus juga ini fish ini melambangkan perjalanan spiritual, sesuatu yang berhubungan dengan air, juga keberlimpahan gitu. Mungkin kamu dapat inspirasi atau tahu nih gimana kamu mengerahkan energi pikiran kamu untuk kamu upgrade keuangan, finansial, pekerjaan, terus juga tadi ya ada proses jeda waktu untuk kamu manifest sesuatu gitu. Berhubungan dengan air bisa jadi kayak travel atau kamu mengunjungi semacam sungai, laut gitu dengan orang-orang tertentu. Terus tadi ya karena ada perjalanan spiritual kayak kamu lebih aware gitu bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu dengan cara kamu berpikir, dengan cara kamu ingin mewujudkan realita seperti yang kamu mau. Lalu gini, ini peringatan badai ya. Mungkin peringatan badai itu bisa jadi sesuatu yang ngagetin kecil dan sesuatu yang ngagetin besar gitu. Jadi derajatnya tiap kamu akan berbeda. Tapi gini, sesuatu yang ngagetin ini kan aku mungkin pernah bilang ya kalau badai itu kadang perlu karena menyapu semua yang stagnan, jadi mengurai stagnansi. Tapi lihat yang mengikutinya adalah bouquet gitu. Bouquet itu sebuah pemberian, sebuah hadiah. Um, Bisa jadi juga badainya ini berhubungan dengan konflik dengan orang lain, tapi kemudian ada konflik resolusi. Karena um, ini semacam permintaan maaf juga bisa sih gitu. Dan sebagian kayak aku mendapatkan vibe tentang energi glow up kamu sih dengan peringatan badai ini. Bisa jadi ya badainya itu udah lewat dan sekarang proses kamu membangun kembali, menata hidup kembali. Dan dengan proses badai ini, jadi kamu nggak berubah, cuman di dalam aja, di luarnya juga beda gitu. Karena si bouquet ini juga merepresentasikan keindahan gitu. Jadi kayak glow up. Kamu kayak ada sesuatu yang berbeda dengan penampilan fisik kamu, kayak ada orang yang bilang kayak aura lu beda gitu, vibe lu beda, atau memang jadi kamu melakukan ganti gaya rambut, ganti gaya pakaian, mungkin kamu lebih merawat memperhatikan diri kamu. Jadi orang tuh notice gitu kayak mungkin ada yang bilang, kalau jadi lebih seger ya sekarang, lebih fresh, lebih lebih cantik, kayak hal-hal semacam itu gitu. Nah, lihat tema besar kamu adalah Queen of Wands, lalu ada Page of Wands. Ini energinya excited banget sih, on fire banget, terus semangat banget, terus karena tadi aku bilang di awal ada energi manifestasi, ada sesuatu. Karena gini, Queen of Wands itu adalah energi yang magnetik gitu. Jadi kayak narik sesuatu di dunia realita kamu, terus juga orang yang menarik. Queen of Wands itu nggak selalu cakep sih, tapi ada sesuatu yang menarik tentang dirinya gitu. Jadi tadi aku bilang kayak ada yang berubah pada diri kamu dan kamu jadi apa ya, kayak auranya beda gitu. Dengan Queen of Wands di sini kayak bersinar, on fire, magnetic, atraktif, juga menarik orang-orang untuk kayak notice kamu, memperhatikan kamu, mau mendekat sama kamu. Terus dengan Page of Wands di situ tadi ada sebuah kabar yang mungkin selama ini kamu tunggu, dan bisa jadi juga kayak kamu masukin sebuah hal karena tadi ada tema air, bisa jadi kamu traveling ke suatu tempat kayak laut, sungai yang ada di bucket list kamu. Terus juga ada kabar atau komunikasi yang menyenangkan atau bikin kamu semangat ya. Terus di sini yang jadi blessing kamu adalah judgment, dikonfirmasi sama Queen of Pentacles. Jadi gini, kayak aku mendapatkan vibe banget gini ya, kalau kamu tuh udah ada awareness yang berbeda. Sebagian besar dari kamu tentang manifestasi, tentang kekuatan pikiran, tentang mewujudkan realitas seperti yang kamu mau. Karena judgment itu seperti terlahir kembali, seperti mata kamu terbuka untuk sesuatu hal yang mungkin selama ini lolos dari pandangan kamu. Ya, karena Queen of Pentacles bisa berhubungan dengan keberlimpahan, stabilitas, konsep tentang stabil yang mungkin berubah sekarang di pikiran kamu, terus juga atau ada hal-hal lain yang kamu baru aware sekarang, baru sadar nih, baru ngeh
karena selama ini lolos dari pandangan kamu, atau mungkin karena itu tadi, kamu butuh badai dulu untuk melihat hal-hal tertentu gitu. Butuh badai dulu untuk ada yang berubah di hidup kamu. Nah, sekarang mari kita bahas tantangannya. Itu ada Six of Pentacles, dimulai dikonfirmasi sama The Fool gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak Six of Pentacles di deck ini tuh vibe-nya beda gitu, kayak menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Jadi kayak mungkin ini ada sesuatu, entah kamu terlalu sibuk, entah orang-orang yang di circle kamu sibuk, jadi kayak nggak punya waktu bersama gitu. Keseimbangan dalam memberi dan menerima, atau keseimbangan dalam hidup in general gitu. Kamu perlu me, apa ya, melihat juga nih aspek apa yang nggak seimbang di hidup kamu gitu ya. Terus dengan The Fool, mungkin gini, ketika kamu ingin memulai sesuatu atau ada sesuatu yang berbicara gitu di hati kamu, ketika The Fool jadi tantangan, entah banyak mikir, entah orang-orang di sekitar kamu menjadi variabel yang juga mempengaruhi, entah kamu pertimbangannya anggota keluarga, um, pendapat orang-orang tertentu di keluarga kamu, misalnya seperti itu ya. Karena The Fool itu antara ketika kamu memulai sesuatu, kamu overthinking, kebanyakan mikir, kebanyakan analisa, jadi nggak mulai, atau bisa jadi juga The Fool itu orang yang justru impulsif banget gitu, kayak apa-apa dilakuin aja, ntar mikirnya belakangan. Nah, ini tantangan, bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu terhubung sama orang yang kebanyakan mikir akhirnya nggak gerak, kan repot juga. Atau orang yang terlalu impulsif. Nah, ini yang kamu perlu aware ketika Six of Pentacles sama The Fool jadi tantangan kamu di waktu yang akan datang. Jadi kayak mungkin ini kamu ya, ketika kamu banyak mikir, karena di waktu yang akan datang ada Two of Pentacles gini. Two of Pentacles itu bisa kayak menimbang-nimbang beberapa hal, memikirkan beberapa hal gitu. Jadi aspek ini pro kontranya apa, terus aku memilih yang mana yang terbaik, terus ini hubungannya sama Four of Wands. Entah kamu kamu glow up banget gitu ya, jadi kayak banyak yang mendekati kamu, kamu mempertimbangkan, gue mau menseriuskan sama yang mana. Four of Wands itu adalah energi pernikahan, perayaan, hello goodbye juga bisa. Two of Pentacles itu bisa berbicara gini, selain menimbang-nimbang, bisa jadi juga kayak kamu membuat skala prioritas karena kamu sibuk gitu, banyak hal yang kamu lakukan, banyak hal yang kamu perlu fokuskan gitu. Jadi kayak kamu ngasih atensi kamu ke yang mana dulu, atau gimana menyeimbangkan semua hal, lagi-lagi berbicara keseimbangan gitu ya. Terus dengan Four of Wands tadi, mungkin ada banyak orang yang tertarik sama kamu karena hello goodbye gitu, kayak chapter baru mungkin setelah badai tadi ya. Banyak hal baru datang di hidup kamu karena vibe-nya tadi ya, aku bilang ini vibe-nya kayak kamu tahu gitu gimana menggunakan kekuatan pikiran kamu manifest sesuatu yang kamu mau manifest di realita kamu. Four of Wands itu adalah energi yang happy, stabilitas, perayaan, pernikahan, komitmen, hello goodbye. Jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu. Dan sesuatu yang baru ini membuat membuat kamu apa ya, perlu membuat skala prioritas. Oke, nah advice-nya adalah nih ya, ini menarik banget sih, sumpah kamu kamu tuh kayak di pusat perhatian banget gitu di bulan ini ya. Dan aku cukup ngerti sih, in general kamu tuh nggak terlalu suka diperhatikan dalam artian jadi pusat perhatian gitu. Kamu lebih suka kalau dalam artian pendapat kamu, pekerjaan kamu, bukan kayak perhatian karena kamu cantik, ganteng, atau kamu ya begitulah pokoknya. Kamu tuh lebih suka diperhatikan dalam konteks sesuatu yang berisi. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja kalau kamu glow up gitu ya, wajar kan orang memperhatikan kamu. Nah, ini sebuah advice-nya. Terus juga belajar nyaman karena tadi Queen of Wands gitu. Kayak ada sesuatu yang bersinar glowing tentang diri kamu ya, nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Terus fokus gitu apa yang ingin kamu capai. Terus juga tadi ya, karena energi hermit di sini tentang kamu diperhatikan dan kamu perlu mikirin gitu ya. Skenario-nya dua itu, karena tadi kamu perlu mikirin ada beberapa orang yang tertarik mendekat sama kamu, mikirin juga aku ngomong ini di reading siapa gitu. Kadang ketika kita bersinar ada orang yang nggak suka dan kamu mungkin kamu jadi kepikiran. Nah, ini sebuah hal yang perlu kamu aware gitu. Nah, kamu mau ngapain dengan orang-orang ini? Ya aku selalu bilang kayak selama intensi kita nggak menyakiti, melukai orang lain gitu, ya udah, kita hidup terlalu singkat untuk mikirin hal-hal semacam itu. Tidak kalau misalnya konteksnya itu keluarga, bahkan mungkin pun anggota keluarga, itu sesuatu juga yang perlu kita untuk jangka panjang kita apa ya, kita tahu gitu gimana menavigasi ketika ada perbedaan perbedaan pendapat dengan anggota keluarga. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.